Halo teman-teman, welcome back to my channel. I am Zils. Seperti biasa, ini hari Minggu 10 September 2023. Gue akan melakukan market review untuk pair SAU USD atau gold ya. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita review. Pertama-tama sebelum itu kita lihat dulu pergerakan dolar indeks biar kita ini bisa kurang lebih kita ada satu faktor lagi yang bisa menambah keyakinan kita. Gimana sih pergerakan dari dolar indeks itu sendiri? Karena SAU USD berarti ada gold dan ada USD. Ya, berarti itu penting ya di dolar indeks ya. Oke. Kalau kita lihat dari weekly, SAU USD masih bullish. Kalau ini minggu lalu nih yang pas kita sebelum mulai SAU USD kita juga udah sedikit analisa. Belum gua hapus gambarnya, ini masih gambar begini. Ya, berarti satu minggu full retracement sedikit langsung naik. Ya, di sini kita lihat dia udah keluar dari zona konsolidasinya, ya tren naik, konsolidasi dan di sini konsolidasi dan dia udah naik lagi. Oke, kalau target weekly kita lihat, kita short aja untuk analisa ininya. Target weekly-nya di sini masih agak jauh, ya. Kita lihat sekarang di daily. Dari daily yang kemarin ini kita bikin analisa di sini nih, pas candle ini belum buka nih. Ini candle bearish satu nih, ini candle dari hari Senin ya. Yang seperti gue bilang kemungkinan akan tertembus karena apa? Volumenya besar dan dia sudah terjadi break and retest di sini. Ya, ini kan di sini kan trendline ini kan sudah di break. Konsolidasi dari trendline ini sudah di break. Dan di sini sudah terjadi break and retest small kecilnya, ya bukan pergerakan yang besarnya tapi ini pergerakan kecilnya. Oke, berarti di sini sudah terjadi break and retest di daily. Kalau kita lihat ini candlenya indecision candle, ya berarti apa? Bisa jadi Senin itu kan biasa market konsolidasi atau market manipulasi, yang bisa jadi besok Senin dia terjadi dia ada begini ya. Tapi kalau kita bilang targetnya di mana? Target untuk pergerakan dolar indeks bullishnya ini targetnya ada di sini. Ini target daily ya, bukan target weekly ya. Kalau weekly tadi masih agak jauh lagi. Di sini ini targetnya. Dari target dolar indeks kita bisa tahu sebenarnya dolar indeks ini masih mau menguat. Tapi kapan? Nah, ini yang agak sulit. Ya, tapi kita harus lihat lagi. Kalau kita tadi gue bilang di daily udah ada indecision candle, kemungkinan bisa jadi dia akan terjadi retracement atau ya dia bisa langsung jalan ke sini. Ya, selanjutnya gimana? Seperti biasa yang selalu gue bilang, selanjutnya biarin nanti minggu depan kita review lagi kalau emang tembus. Ya, tapi kalau dilihat dari perjalanan dolar indeksnya satu arah, kemungkinan di sini akan ngebentur dan akan terjadi retracement. Ya, ini kalau gua biasa profit besar dari mana? Ketika gua tahu market itu ada di zona-zona krusial. Itu momen profit besar. Ya. Oke, kalau sekilas kita udah lihat pergerakannya. Oh iya, kalau gue udah seperti biasa gue selalu ingetin, kalau gue udah bilang market itu bergeraknya mungkin ya probability bisa terjadi dan bisa enggak ya ke arah sini. Tapi ingat, market itu bergerak ya, enggak serta-merta satu arah. Ya bisa jadi dia naik ya, dia konsolidasi, dia baru naik gitu ya. Jadi jangan serta-merta ditelan mentah-mentah. Oh, dolar masih menguat nih, ya udah Euro USD gua buy, GBP USD gua buy. Nggak bisa begitu mainnya ya. Makanya ada istilah react don't predict. Kenapa? Walaupun ini kita lagi bikin kira-kira pergerakannya gimana, tapi ingat loh, ini probabilitas, bisa iya dan bisa tidak. Gimana biar kita bisa make sure-in ya ketika harga itu berikan kita sinyal entah itu rejection, entah apapun sinyalnya itu loh, itu memperbesar kemungkinan kita. Ingat ya, nggak ada yang pasti di dalam hal apapun lah, nggak ada yang pasti ya. Yang kita bisa lakukan hanyalah kita prediksi dan kita lihat faktornya lebih banyak ke arah mana gitu loh. Oke, dari dolar indeks udah. Kalau bias gue bilang masih main di range ini. Ya, sebenarnya sih range-nya di sini ya, tapi kalau kita lihat di sini ada begini, bisa jadi di sininya juga
bisa menjadi area support dan resisten. Jadi nanti mungkin di kedepannya mungkin kalau di sini di zona ini di respect, mereka kan main di dua area ini. Dolar indeks ya, dolar indeks. Oke, tapi kalau di weekly masih bullish. Ya, gue belum mau bahas monthly karena monthly masih jauh, masih ada 20 hari lagi. Oke, itu aja kalau dari dolar indeks. Kesimpulannya kalau dolar indeks akan masih bullish, tapi lanjut atau lanjutnya kapan? Nah, itu jadi pertanyaan. Ya, jadi kita akan melihat gimana ke depannya. Oke, sekarang kita lanjut di pair SAU USD. Ini masih gambaran yang kemarin, gue belum hapus. Ini masih gambaran yang kemarin gue belum hapus. Seperti yang gue bilang minggu lalu, kita review sedikit ya. Oke, sebelum kita clear lagi, kita bikin lagi gimana. Kalau minggu lalu gue bilang kemungkinan harga ini nggak gue otak-atik sama sekali nih. Ya, ini masih ini soalnya kalau yang otak-atikan gue ada di sini. Nah, ini yang udah gue gambar tuh. Ya, ini yang gue gambar. Tapi kalau ini gue jadiin untuk channel YouTube kita ini. Oke? Jadi kita bisa review gimana sih minggu ini. Nanti gue hapus lagi. Ya, jadi minggu ini kita yang ini kita buat review yang buat minggu lalu, ya ntar kita bikin lagi buat di review minggu depan. Oke? Jadi kita tahu nih kira-kira kita bisa belajar apa dari yang kemarin itu. Oke, teman-teman. Seperti gue bilang kemarin, harga itu sudah di area di sininya. Ingat, pergerakan itu mencari target dan ini targetnya. Dia sudah ke hit targetnya, ya kan, lihat gimana mereka berjalan tuh. Ya kan, kalau nggak salah gue bikin kemarin di mana ya? Ini hari Thursday, Friday. Oh, kemarin last candle itu yang ini nih. Nah, ini Friday, benar. Last candle ini berarti gue mulai dari sini. Ya kan, seperti gue bilang kemarin, apa dolar indeks itu mau menguat, ya kan. Minggu lalu kan kita sebelum kita mulai SAU USD kita mulai dolar indeks. Dolar indeks itu mau menguat, ya kan. Itu faktor pertama yang bisa membuat gue lebih yakin. Kedua apa? Ketika sudah mencapai area target, ada reaksi. Reaksinya apa? Entah itu dia rejection atau apapun. Ya, oke. Dan di hari Senin dia sudah uji lagi daily resistannya. Ini hari Senin, ya kan? Hari Senin dia sudah uji dan berakhir dia bearish candle dan dia keluar nih. Ntar kita akan bedah lagi lebih kecilnya. Dan dia main di range target, ya, seperti yang kemarin kita gambarin, ya kan, range-nya masih ada di sini. Oke, sekarang kita breakdown kecil. Ini baru pelajarin dulu ya yang kemarin ya. Lihat, ini gue masih ada di sini, ya kan. Market nih keluar dari zona konsolidasinya, dia break and retest lagi di sini. Oke, dia pecahin dia uji 2025. Area pertama dia mau naik dan dia nggak kuat, dia turun lagi. Sudah kira-kira ini mah sudah hit area target lah di sini. Oke. Nah, ini review dari yang minggu lalu. Kita lihat time frame lebih kecilnya lagi gimana. Ya, oke sih. Itu kalau minggu lalu berarti minggu lalu lumayan lah ya. Gue sih profit. Lumayan, gue lagi profit, ya kan, karena dolar indeks ini. Gue profit di SAU USD. Di sini gue profit pas kemarin itu gue ada bikin analisa juga yang dia reals itu momen profit gue, dan gue bisa manfaatin momen bearish ini karena gue tahu pertama market itu pertama lagi naik, ya kan, market structure lagi naik dan dia sudah keluar dari market structure-nya dan dia lanjut ke bearish. Kalau udah momen kayak gini teman-teman jangan di against, ya. Sampai kapan? Misalkan sampai dia keluar zona sini. Kalau dia begini baru kita mulai lagi nge-buy gitu ya. Oke, kurang lebih itu untuk review dari minggu lalu. Ini kita clear semua. Kita mulai lagi gimana sih weekly-nya. Oke. Kalau pandangan gue weekly masih di sini, ini masih range-nya weekly dan ini masih valid. Ya, jadi apapun yang terjadi di weekly ini masih range-nya weekly kan di sini, ya kan. Tapi ini untuk pandangan lebih besar dari weekly.
Tapi kalau kita lihat di sini untuk sekarang ini weekly di sini. Ini untuk range-nya weekly. Ya, resistannya weekly. Untuk sekarang weekly range itu ada di zona ini. Catat ya. Weekly range ada di 1985 sampai dengan 1945. Ini weekly range. Sebelum kita bedah lagi, oke, visibility biar nggak mabuk. Tarik teman-teman ya. Oke, udah weekly range ada di sini. Sekarang kita bedah di time frame daily. Daily masih begini, ini range daily masih sama dengan weekly. Oh, masih sama range-nya. Range-nya mereka masih sama. Berarti ini daily resisten terdekatnya di sini nih. Ini harus tembus, kalau enggak mereka akan ini. Ini aja deh biar gampang. Di sini current support. Ini range untuk daily-nya. Ya, sebenarnya kepake di sini juga, tapi ini case ini kalau kepake kalau yang zona sini tembus. Kalau belum tembus masih di sini teman-teman. Ya. Oke, daily range. Makanya ada dua, ada weekly range dan ada daily range. Daily range itu kita masih main di area kurang lebih ya oke lah kalau dia ada spike itu 1905 lah ya biar enak. 1910 deh sampai dengan 1945. Ini daily range. Sesimpel itu aja ya. Soalnya ini clear. Marketnya clear. Ya. Kalau udah abstrak, biasa nih abstrak nih kayak begini nih. Wah, abstrak gitu loh. Mau turun, mau apa, wah kacau dah. Yang nge-hold bisa mati, bisa apa. Oke, kurang lebih ini. Sesimpel ini aja. Oke. Market ini lagi bergerak di daerah ini doang. Ya, untuk minggu ini. Ya. Oke, kita bedah di H4. Di H4-nya masih di sini nih teman-teman. Jadi range-nya di sini. Nah, 4 hour range ada di 1910 sampai dengan 1930. Oke, ini current resisten. Oke, sesimpel itu aja. Ya kan, kalau kita lihat ini ntar mulai kelihatan di time frame lebih kecil nih. Ini broken structure. Biasanya BS aja deh ya, biar gampang. Sebenarnya dia lagi broken structure. Kemungkinan di hari Senin ini mungkin dia ngejar support dulu ya. Urusan dia mau fake out atau itu gimana nggak tahu ya kan. Mungkin dia akan begini, akan main di sini ya kan. Mungkin untuk beberapa hari ke depan ya. Tapi kalau kita lihat untuk 4 hour range-nya di sini doang. Sesimpel itu. Oke, sekarang kita lihat di time frame H1-nya. Kita bedah yang lebih kecil lagi. Oke. Kalau di H1 di sini. H1 di sini nih teman-teman.
Ini range fullnya 1 hour range ada di 1905 sampai dengan 1928. Oke. Kita lihat ya, ini dia udah broken structure dan dia sudah terjadi break and retest di sini ya. Kita garisin and retest. Oke. Di sini juga bisa jadi current ininya. Ini untuk menit 1 hour ya. Oke, sesimpel itu aja sih minggu ini. Wah, enggak lumayan nih. Lagi clear loh ini loh. Lagi enak loh. Harusnya sih profit nih harusnya kalau ini, soalnya ini clear range. Ya gampang banget. Bukan gampang banget gimana, lu bisa coba buy di sini, tungguin dia turun di sini, lihat ada rejection bisa buy di sini. Kalau emang dasarnya dia ngebreak kenceng atau apapun, bisa tungguin di sini di buy, ya kan. Ingat butuh konfirmasi, jangan asal ngebuy, ya. Terus kalau misalkan dia ngebreak lagi, udah tungguin dulu. Berarti emang marketnya kenceng banget, ada sesuatu terjadi, ya. Itu aja sih. Jadinya gua biasnya untuk minggu ini, bias gua mungkin market ini masih konsolidasi, empuk nih, bisa main pantul-pantul ya. Ini empuk, jadi kalau market nyentuh sini kita bisa nge-buy, market nyentuh sini kita bisa nge-sell, ya kan. Ini clear, enak banget. Biasa gua salah satu yang profit besar nih ketika market lagi clear begini, ya kan. Tinggal lihat aja kalau dia batas bawah batas atasnya, ya kan. Kalau kita ngelihat lagi time frame 1 jam, kita bisa lihat ini loh, ini seperti yang tadi, ya kan. Kalau dia break ke sini, kita bisa lihat lagi di daily range-nya masih ke 1945. Kalau di daily gini, kalau dia break atas, kita tinggal cari konfirmasi dan kita udah tahu range-nya di sini, ya kan. Kalau dia masih ngebreak lagi, ini ultimate-nya. Kalau sampai ini break, tunggu dulu, minggu depan baru entry lagi. Soalnya biasa kalau udah kayak begitu biasa yang high volume. Soalnya strukturnya dihancurin gitu loh. Ya, kalau kita retail kita cuma bisa ngekor. Jadi kita market maker, big boys itu kemana geraknya? Kita cuma bisa ngekor. Kita nggak punya kekuatan yang untuk menggerakkan pasar karena ini pasar forex yang terlalu besar. Ya kalau lu misalnya saham lokal atau apapun, lu punya duit miliaran pun lu udah ngegerakin pasar. Tapi kalau ini kan duit ya kan, lu di sini featuresnya di real ada, ya kan, kontrak ada, perjanjian ada, obligasi ada, semua berhubung dengan uang, ya kan. Jadi ini agak berat ya. Kita sadar diri aja, tahu diri, minimal tahu diri lah. Kita bukan siapa-siapa, kita bisa salah ya. Kenapa sih tujuan gue bikin beginian? Biar teman-teman tuh tahu ya, oh ternyata kita tuh cuma main probabilitas. Lagi dekat sini kita coba sell, kalau tembus tunggu dulu ya. Kita bisa tunggu dulu, kita bisa gimana ya, kita lihat lagi ya. Beratnya apa sih yang biasa bikin orang loss? Ini gue juga ya, gue juga kadang loss bias ya. Gue nge-sell di sini ya kan, ngelihat udah kena stop loss, harga turun, gue sell lagi, stop loss di sini kena lagi, turun. Pernah kan momen-momen kayak gitu ya kan. Ini kan misalkan harga oke nyentuh ke bawah, kita nge-buy nih, naik dikit belum kita cut, tek, kena stop loss. Tapi mainnya di sini gitu, oh market mantul, kita buy lagi, turun lagi, kena stop loss, main lagi, mantul lagi, wah sell nih, kita udah sell ya kan. Lu sell, market nge-buy, habis itu begini. Sering nggak begini? Sering banget. Gua pun kalau lagi bias, kalau lagi kena loss lagi besar nih kayak begini ya, habis itu market begini, sesuai yang lu mau, sakit hati ya. That's why di sini tuh, di konten ini gue mau bikin orang-orang tuh realistis ya. Kita bukan siapa-siapa, cukup tahu diri ya. Lu mau main 100 slot,
market tuh nggak gerak sama sekali. Ya, market tuh nggak gerak sama sekali. Yang kita bisa lakukan main kayak gini, pasang stop loss, tunggu konfirmasi, kita tahu daily range-nya seperti apa, sesimpel itu ya. Baru ya lu entry kayak lu apa kayak terserah. Ya ini kontennya hari ini segampang itu. Kalau ini gue baru bikin. Kalau yang sebelumnya gue ada main di sini, gue dapat profit. Gue profit di sini nih, dari sini ke sini, dan gue profit dari sini juga gue ke sini. Di sini pas ngebreak ini gue dapat nih mana ya kemarin ya, pas lagi ngebreak di sini pokoknya gue ada dapat di sini ya kan. Ya ginilah kalau kita lebih detailin lagi. Tapi kalau ini nggak perlu sampai seperti itu. Karena apa? Marketnya sudah clear. Ya ada emang momen-momennya market nggak clear, itu susah. Tapi ini market udah clear. Sesimpel itu kalian bisa nge-buy di sini. Tapi ingat ya teman-teman ya, tunggu konfirmasi. Misalkan udah ada terjadi spike down, naik langsung shadow atau apapun lah namanya, kalian boleh entry ya kan. Yang penting amanin risk. Ini cuma potensial target, entah nanti dia ngebikin pola lagi atau apapun itu beda ya teman-teman ya. Ini kan daily range-nya gua, yang market nih lagi stop gitu loh. Tapi kalau di perjalanannya dia bikin lagi resisten atau apa, di range itu harus terus berjalan. Ya, range itu terus berubah. Nah, ini kan karena market lagi open, tapi kurang lebih dari video ini lu tahu entry posisi yang tepat itu kapan. Ya. Jadi kalau lu newbie, seenggaknya lu tahu nih, ini loh arahannya. Kalau dekat daerah sini boleh nge-sell, dekat daerah sini boleh nge-buy, dekat sini boleh nge-buy, dekat sini boleh nge-sell. Ya, tapi tergantung momen. Kalau lagi kencang banget jangan. Ya, apalagi ini market gold nih bahaya. Oke, market lagi clear, enak banget, empuk. Semoga minggu depan gue profit. Ya, dikit-dikit aja. Udah sih sesimpel itu. Kalau gue rencana setiap seminggu itu akan membuat satu reels dan juga satu video seperti ini, ya kan. Reels kemarin udah, ya gue bikin ya trading gue rekap, gue lagi analisa Euro USD. Mana nih? Ini yang kemarin. Ini yang kemarin dibikin. Sama market Euro USD juga sama. Kalau gue lagi nunggu nge-buy, ya gue lagi nunggu nge-buy di market Euro USD. Sebenarnya kalau dalam satu minggu ini bias gue pribadi nge-buy untuk Euro USD dan SAU USD. Kapannya itu yang harus nunggu ngereaksi market. Ya, karena apa kita bisa jadikan dolar itu acuan? Karena dolar itu kan sudah mau mencapai targetnya di sini, dolar index ya. Jadi chance-nya itu nambah gitu loh. Faktor-faktor kayak lu reason ya kan. Reason lu apa? Mau nge-sell gold, mau nge-buy gold? Ya ini gue punya reason. Ya kurang lebih dengan adanya dolar index ini gue bisa menjadi acuan. Ya kadang sejalan, kadang enggak. Kadang bisa dolarnya menguat, SAU USD juga menguat. Ya kan harusnya kan harusnya kan berlawanan, ya kan. Nah itu kita nggak bisa 100% mempercayai ini, tapi setidaknya kita tahu acuan, kita tahulah maksudnya kira-kira oh dolar indeks menguat tapi kok gold juga menguat, ya berarti kan ada sesuatu yang aneh. Nah itu biasa gue hindarin market kayak begitu karena karena gue full technical, gue nggak ngikutin fundamental, jadi gue akan kalah kalau gue nggak tahu itu sih ya teman-teman. Videonya singkat aja, itu aja karena gue juga bingung mau bahas apa lagi orang sesimpel ini. Kalian juga lihat aja sendiri, orang marketnya clearance. Kalau sebelumnya kan gampang, ada di sini kira-kira apa, lihat market lagi ada pattern, ada strukturnya. Tapi kalau ini udah clearance, ini juga hampatnya bearish strong, kemungkinan besok bisa ngegap. Ya hari Senin abstrak lah, nggak gimana lah pokoknya. Dilihat di sini di area
di area 1912 1910 udah boleh ancang-ancang ngebuy. Tunggu ada rejection lah, fake out lah, atau apapun, candlestick ya. Nah kalian boleh entry di situ. Oke. Itu aja untuk video minggu ini. Itu aja teman-teman. Kalau ada saran atau apapun boleh ya, soalnya gue kadang agak bingung nih ya, soalnya ya jujur nggak banyak orang pasti nonton sampai akhir. Kenapa? Bosen cuy nontonin beginian sampai akhir ya kan. Jujur lebih enak konten flexing full ditonton, singkat lagi ya kan, singkat padat jelas. Kalau kayak begini kan lu harus butuh waktu, butuh otak buat ngedigest ya kan. Tapi kalau lu konten flexing kan enak tuh ya kan. Tapi gua akan terus bikin konten ini ya, buat diri gua sendiri. Kenapa? Sometimes gue males. Kalau lagi sibuk gue males nih market review every week ya kan. Tapi dengan ada ini gue berasa oh ya udahlah, sekalian gue bikin konten, sekalian gue review, sekalian gue breakdown ulang. Takutnya gue ada satu yang gue miss. Ini senang sih. Ya udah, jadi ditonton gak ditonton ya nggak masalah gue ya kan. Tapi kalau gue pribadi nontonin video 30 menit atau apa bosan sih ya. Ya udahlah, makanya gue tambah reels ya buat have fun aja, seneng aja. Gue lagi demen, nggak tahu kenapa lagi demen editing, kayak seru aja gitu loh. Ya kan, jadi konten-konten yang kayak dulu yang gue tontonin bisa juga sekarang ternyata nggak sesulit itu. Buat teman-teman yang mau coba silakan, ternyata nggak sesulit itu. Tapi make sure lu profit dulu baru bikin itu konten. Kalau nggak lu cuma bullshit. Oke, yaudah. Thank you guys. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, bye.